di dalam Kristus, sebuah buku yang sudah lebih dari 3 kali saya baca, dan selalu ketika saya baca saya diberkati. Siapa sesungguhnya ada dalam Kristus, dia berkata bahwa siapakah Anda? Kalau saudara jawab, oh saya Bob, oh saya Kevin, itu nama Anda. Siapa Anda? Oh saya seorang mahasiswa, oh saya seorang karyawan. Itu pekerjaan Anda, itu status Anda, tapi itu bukan Anda. Siapa Anda? Kalau saudara jawab, saya dari Papua, saya dari Bali, saya dari Jawa, itu adalah suku Anda, tapi itu bukan diri Anda. Siapakah Anda? Ketika semua hal yang melekat dalam diri Anda itu dilepaskan dari Anda, itulah Anda yang sesungguhnya. Jadi ketika semua atribut yang kita miliki dicabut dari diri kita, kira-kira apakah yang tersisa? Apakah yang tersisa? Itulah Anda. Nah kemudian dia berkata bahwa bukan apa yang Anda lakukan yang akan menentukan siapa Anda, tapi siapakah Anda, itulah yang menentukan apa yang akan Anda lakukan. Banyak orang di dunia ini merasa diri ketika dia studi memperoleh gelar sarjana ataupun magister ataupun doktor, barulah dia jadi seseorang, barulah dia merasa seseorang. Jadi apa yang dia lakukan menentukan siapa dirinya. Tapi Neil Anderson berkata sebetulnya terbalik. Ketika kita menyadari siapa kita, itu akan menentukan apa yang kita lakukan. Jadi kalau saudara merasa diri tidak berharga, tidak punya nilai, ya, maka itulah yang menentukan apa yang Anda lakukan. Saudara tidak bisa optimal, tidak bisa kuliah dengan baik, tidak bisa melayani dengan baik, karena apa yang Anda lakukan ditentukan dari pemahaman saudara tentang siapa diri Anda. Nah itulah sebabnya malam hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Sekarang apa yang Tuhan lihat dalam diri kita? Siapa kita menurut cara pandang Tuhan? Mari kita baca di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Ketahui bahwa Alkitab harusnya dapat 100 bulan ya. Ya, Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Kita terlibat semua dalam pembacaan firman Tuhan. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, silih berganti sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari-lari ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Dia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu memijak kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya."
Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, dan waras orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua bertobat. Amin, haleluya. Nah, sekarang dikasih Tuhan dalam ayat-ayat inilah kita akan melihat bagaimana cara pandang Tuhan terhadap kita, anak-anaknya, terhadap kita yang telah ditebusnya. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita supaya kita bisa produktif setelah kita mengimani, meyakini apa yang Tuhan nilai tentang kita. Yang pertama dari teks ini kita tahu bahwa Anda itu bernilai di mata Tuhan. Anda bernilai di mata Tuhan. Kebenaran ini kita ambil dari teks ini, bagaimana seorang yang kerasukan roh jahat itu. Coba kita deskripsi, kita jabarkan, kita analisis keberadaan orang ini. Next. Deskripsi orang yang dijumpai Yesus di Gerasa, dia kerasukan roh jahat. Yang kemudian dalam ayat berikutnya dia berkata, ketika ditanya Yesus, "Siapakah engkau?" "Kami ini legion, sebab kami banyak." Legion itu adalah satu divisi pasukan Romawi yang jumlahnya kira-kira 3.000 sampai 5.000 prajurit. Jadi begitu banyak roh jahat yang masuk dalam diri satu orang, sehingga wajar saja kalau dia menjadi begitu kuat, wajar saja kalau dia mulai terganggu mentalnya dan kemudian dia menjadi gila. Coba bayangkan, dirasuk satu roh jahat saja sudah seperti apa. Tapi ini dirasuk 3.000 sampai 5.000 roh jahat. Jadi sangat mengerikan. Kemudian dia tinggal di pekuburan. Tentu saja dia merisaukan untuk tinggal di kota, di desa, sehingga dia harus tinggal di pekuburan. Dan yang ketiga, tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Kata tidak seorang pun itu berarti semua orang sudah mencoba untuk mengikatnya. Kata sekalipun dengan rantai, gak apa-apa suara saya cukup keras. Kata sekalipun dengan rantai itu menunjukkan bahwa semua tali aman, Nino? Ada roh lain. Iya. Ini roh jahat tidak senang ya. Orang karismatik yang lagi rame di alumni dibicarakan, jadi dia tidak senang. Jadi tidak ada satu tali yang bisa mengikatnya. Itu berarti bahwa semua tali, ya, mulai dari tali rafia, ya, semua sudah dicoba, sampai rantai pun tidak sanggup untuk mengikatnya. Dan yang keempat, tidak ada seorang pun yang sanggup menjinakkannya. Kata menjinakkannya dari bahasa aslinya adalah kata yang dipakai untuk binatang. Dengan kata lain, bahwa orang ini sama sekali tidak ada nilainya. Sudah kerasukan legion, tinggal di kuburan, mengganggu masyarakat, coba diikat, dan kemudian dianggap binatang untuk dijinakkan.
Jadi di mata orang gerasa bahwa orang yang kerasukan legion ini tidak ada nilainya sama sekali. Tapi tidaklah demikian dengan cara pandang Tuhan terhadap orang ini. Orang ini di mata Tuhan dia bernilai karena memang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita melihat dalam teks di atasnya, ya, Bapak Manuel mengajari kita bagaimana kita melihat kebenaran itu dengan melihat konteksnya. Konteksnya ketika itu Tuhan Yesus sedang melakukan pelayanan di wilayah Galilea. Bagaimana dia membuat mujizat dan kemudian bagaimana orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Tapi kemudian Tuhan Yesus memutuskan untuk meninggalkan seluruh pelayanannya, untuk dia meninggalkan orang banyak yang berbondong-bondong untuk mengikutinya demi menyeberang ke Gerasa untuk berjumpa dengan satu orang ini. Kita berpikir ya, kalau seseorang misalnya saya dipanggil oleh saudara saya Pak Prabowo, pastilah walaupun saya ada jadwal mengajar, walaupun saya ada jadwal berkhotbah, ya, walaupun ada banyak bimbingan skripsi dan tesis, ya, semua penting itu pasti semua saya tinggalkan karena saya akan bertemu dengan seorang yang penting, lebih penting dari semua kesibukan saya. Pasti seperti itu kan? Tapi Yesus rela tinggalkan pelayanannya, rela tinggalkan orang banyak, rela tinggalkan kesibukannya untuk berjumpa dengan satu orang. Bukan orang penting, bukan orang berpengaruh, tapi seorang yang tadi kita deskripsikan, seorang yang kerasukan legion, seorang yang tinggal di pekuburan, seorang yang coba diikat, seorang yang coba dijinakkan. Coba bayangkan, itu menunjukkan bahwa orang ini dia bernilai di mata Tuhan terlepas apapun keadaannya. Dan demikian juga dengan engkau. Apapun keberadaanmu, apapun stigma masyarakat terhadapmu, tetaplah di mata Tuhan engkau bernilai. Amin. Engkau bernilai di mata Tuhan. Next, ini sebuah toko toko sederhana Pak Ahmad, ya. Sebuah toko kecil di sebuah desa yang belum tersentuh modernisasi, belum ada sistem komputer, sehingga manual harga-harga yang dipasang di sana hanya ditempel dengan stiker saja. Satu saat toko ini kemalingan. Tahu dari mana kemalingan? Karena pintunya sudah dibobol. Lalu kemudian pemilik toko ini mengecek barang yang ada di tokonya. Dia heran, pintu dibobol, tapi kok tidak ada barang yang hilang. Dia setelah termenung beberapa saat, dia memutuskan untuk tetap membuka tokonya secara biasa. Dan dia baru sadar beberapa waktu kemudian setelah orang mulai berbondong-bondong menyerbu tokonya dan membeli barang-barang yang sebetulnya harganya mahal, tapi stikernya itu harganya murah. Sadarlah pemilik toko ini bahwa rupanya pencuri yang datang tadi malam betul tidak mengambil satu barang pun, tapi dia mengacaukan harga barang-barang yang ada di toko itu. Barang-barang yang mahal, stiker harganya dipindahkan ke barang-barang yang murah. Barang-barang yang murah, stikernya diambil ke barang-barang yang mahal. Itu sebabnya orang memborong barang-barang yang mahal. Dan pemilik toko harus segera cepat menutup tokonya sebelum dia bangkrut. Tahukah kita bahwa itulah yang iblis lakukan di dunia ini? Iblis datang ke dalam dunia seperti ayat next, Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 berkata, pencuri yaitu iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis atau pencuri itu datang ke dalam dunia, dia mengubah label manusia.
Manusia yang sebetulnya di mata Tuhan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bernilai di mata Tuhan apapun keadaannya. Tapi diganti sama iblis. Manusia bernilai kalau dia kaya, manusia bernilai kalau dia cantik, manusia bernilai kalau dia tampan, manusia bernilai kalau dia punya kedudukan, manusia bernilai kalau dia punya titel, manusia bernilai kalau dia punya pengaruh. Label-label itulah yang kemudian menyebabkan manusia menilai sesamanya dengan cara pandang yang keliru. Dan orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang tidak tampan, orang-orang yang tidak cantik, orang-orang yang tidak punya titel, orang-orang yang miskin menjadi middle dan merasa dirinya tidak bernilai. Dan itu mungkin terjadi pada kita. Kita merasa bahwa kita ini tidak bernilai karena kita tidak pintar seperti orang lain, karena kita tidak tampan seperti yang lain, karena kita tidak cukup punya pengaruh seperti yang lain, sehingga kita merasa diri tidak bernilai. Tapi perhatikan firman Tuhan hari ini. Kalau seorang yang digerasa apapun keadaannya, Tuhan rela tinggalkan semuanya demi orang itu, karena orang itu bernilai, maka engkau pun bernilai di mata Tuhan. Amin. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, saya suka sekali. Satu saat ketika dia kampanye dan dia kuat untuk menjadi Presiden Amerika Serikat, beberapa rekan-rekannya datang kepada dia dan dia berkata, engkau harus jawab. Tahukah engkau di luar sana banyak rumor yang menjatuhkan engkau, banyak isu-isu yang menjatuhkan engkau. Engkau harus memberi jawaban kepada mereka. Lalu Presiden Abraham Lincoln berkata begini, dengar, aku memberi teka-teki kepadamu. Kalau ada orang yang berkata bahwa ekor anjing itu adalah kaki, berapa jumlah kaki pada anjing itu? Mereka berkata, ada yang 5, ada yang 1. Lalu Abraham Lincoln berkata, apapun yang orang katakan tentang ekor anjing itu adalah kaki, tidak mengubah fakta bahwa kaki anjing itu tetaplah 4. Jadi apapun yang orang katakan tentang dirimu tidak mengubahmu bahwa engkau bernilai di mata Tuhan. Amin. Jangan abaikan kata orang. Jangan abaikan. Jangan risaukan. Jangan risaukan kata orang. Jangan pedulikan kata orang. Abaikan. Sekarang pandang kepada Tuhan dan yakini. Ini sebagai penerapan next. Bagaimana dengan engkau? Apakah engkau merasa tidak bernilai karena apa yang orang katakan tentang dirimu? Terimalah kebenaran bahwa engkau bernilai di mata Tuhan. Katakan kepada dirimu, saya bernilai di mata Tuhan. Sekarang kepada temanmu, engkau bernilai di mata Tuhan. Ini benar, ini benar. Jadi bukan apa yang engkau lakukan yang menentukan dirimu, tapi siapa engkau yang menentukan apa yang akan engkau lakukan. Kalau engkau sekali meyakini dan mengimani, oh saya bernilai di mata Tuhan, apapun yang orang katakan, lihat perkara-perkara dahsyat akan terjadi dalam dirimu. Yang kedua, apa cara pandang Tuhan, apa pandangan Tuhan terhadap kita? Yang kedua, Anda berharga di mata Tuhan. Kita lihat dalam ayat yang ke-12 dan 13. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya terjadi sebuah penawaran ya, supaya iblis tidak roh-roh jahat itu tidak diusir dari daerah itu. Lalu kemudian mereka meminta supaya mereka memasuki babi-babi itu. Dan menariknya ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas
di dalamnya. Yang banyak tafsiran sih tentang babi, ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah lambang tentang kenajisan. Tetapi jangan lupa bahwa dalam catatan sejarah, ya, apalagi ini adalah bangsa non-Yahudi, jadi mereka adalah pengkonsumsi daging babi yang sekarang ditakuti di Indonesia ini. Tapi menurut Bambang Nursena, sebetulnya raja-raja Indonesia, ya, konsumsi babi itu adalah kemewahan, itu makanan raja-raja. Demikian juga di zaman dulu. Apalagi ini daerah yang bukan orang Yahudi. Jadi ini menunjukkan sebuah perekonomian yang luar biasa. 2000 ekor babi. Saya coba bandingkan ya, next. Babi guling. Oh, iya. Babi guling itu harganya ya sudah matang, sudah lengkap dengan sayurnya. Itu 1,5 juta. 1,5 juta. Jadi kalau kali 2000 ekor babi sama dengan 3 miliar. Ini adalah sebuah pertukaran seorang yang gila, dirasuk legion, tinggal di kuburan dalam keadaan telanjang, diikat rantai, dan kemudian berusaha dijinakkan, diasingkan, diisolasikan masyarakat, dibanding dengan 3 miliar. Saudara pilih mana? Jangan saudara berkata, saya pilih orang gila. Mau orang gilanya masuk ke rumah saudara. Ini adalah sebuah pertukaran yang sebetulnya bukan apple to apple, ya. Sebuah pertukaran yang tidak sebanding. Bagaimana mungkin 3 miliar dibandingkan dengan seorang yang tidak ada harganya? Bahkan tidak ada seorang pun yang mau menampung dia di rumahnya. Tidak ada. Keluarganya saja tidak mau. Tapi di mata Yesus, orang ini lebih berharga dari 2000 ekor babi. Orang ini lebih berharga daripada 3 miliar. Luar biasa. Next. Itulah yang dikatakan bahwa untuk satu orang ini Yesus telah membayar lunas. Dan juga yang Yesus lakukan bagimu. 1 Petrus 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Kata ditebus itu dari kata agurasu. Ingat soteriologi, apa itu agurasu? Dibayar lunas. Jadi bahwa kamu telah dibayar lunas dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hargamu mahal, bukan dibayar dengan perak atau emas, tapi dibayar dengan darah anak domba, darah yang sangat mahal, darah pencipta langit dan bumi ini. Masakan kau tidak menghargai dirimu? Adakah di antara kita yang merasa diri tidak berharga dan kemudian lebih baik mati saja, ya, di bawah gantung diri di bawah pohon tomat, ya? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Yesus tebus, Yesus bayar hidupmu dengan harga yang mahal, dengan darahnya sendiri. Maka kita harus memandang bahwa diri kita juga berharga. Mengapa Yesus rela menebus kita? Next, ayat selanjutnya. Yesaya 43 ayat 4 tadi ada pujian yang mengatakan hal ini, ya. Oleh karena, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.
harga kita mahal. Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya. Karena alasannya engkau berharga dan mulia dan dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Wah, ini luar biasa. Bahkan seandainya di dunia ini hanya ada satu orang, mungkin hanya engkau sendiri, percayalah, Yesus tetap turun ke dalam dunia. Dia tetap mati di atas kayu salib bagimu, karena engkau berharga di mata-Nya. Amin. Jadi jangan lagi minder, jangan lagi merasa diri tidak berharga. Engkau sangat berharga di mata Dia. Penerapannya, bagaimana dengan engkau? Apakah engkau merasa tidak berharga? Terimalah kebenaran bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Saya mendengar ada seorang yang ayahnya berkata kepada dia, "Aku malu punya anak sepertimu." Ada seorang yang bercerita, bapaknya berkata, "Kamu itu memalukan bagi orang tua." Ada orang tua yang kejam berkata kepada anaknya, "Kamu itu adalah produk gagal." Saya tidak pernah mengerti mengapa orang tua tega berkata seperti itu kepada anak kandungnya. Dan saya tidak bisa membayangkan kehancuran seorang anak ketika orang tuanya berkata seperti itu. Tapi itu real. Adakah mungkin orang tua, saudara, para mahasiswa yang juga berkata seperti itu? Hari ini abaikan, seperti Abraham Lincoln tadi ya. Jadi bukan orang mau berkata apa bahwa ekor anjing itu adalah kaki, tidak mengubah kenyataan bahwa kaki anjing itu tetap 4. Ekor tetaplah ekor. Apapun yang orang tuamu katakan, apapun yang saudaramu katakan, apapun yang guru katakan, siapapun mereka yang mengatakan tentang engkau, tapi dengar, Yesus berkata kepadamu, kamu berharga di mataku. Amin. Kamu berharga. Aku menebus, aku membayar lunas hidupmu dengan darahku sendiri. Itu sebabnya kita dapat merasa percaya diri, merasa aman karena Yesus memandang kita berharga. Sekarang katakan kepada dirimu, aku berharga di mata Tuhan. Katakan pada temanmu, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Hidupi ini, imani ini, yakini ini. Setiap hari hidupmu akan berubah. Amin. Perkara-perkara besar akan terjadi. Haleluya. Amin. Amin. Yang terakhir, apa pandangan Tuhan tentang engkau dan saya sebagai anak-anaknya? Yang ketiga, Anda berarti di mata Tuhan. Ini bagus ya, karena saudara yang belajar PAK khususnya pasti kenal dong dengan Abraham Maslow. Abraham Maslow yang mempopulerkan 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan signifikan, kebutuhan untuk merasa diri berarti. Seseorang yang merasa dirinya tidak berarti, dia tidak punya gairah hidup. Tapi seseorang yang merasa dirinya berarti, ya, dipandang penting oleh orang lain, maka dia dapat antusias menjalani kehidupan. Nah, Tuhan memandang kita itu berarti di matanya. Kebenaran ini bisa kita lihat, ya, menarik karena dalam ayat 19 dikatakan Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu
Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Ayat sebelumnya berkata bahwa setelah orang itu sudah duduk, sudah waras, sudah dibebaskan dari legion, sudah diberi pakaian baru, lalu ingin ikut Tuhan, tapi Tuhan tidak memperkenankannya. Kalau kita tahu alur ceritanya ini adalah aneh. Mengapa aneh? Bukankah Tuhan rela tinggalkan semua kesibukannya? Bukankah Tuhan rela tinggalkan pelayanannya? Tinggalkan orang banyak menyeberang danau? Kita tahu ceritanya bagaimana Tuhan menyeberang lalu ada angin tofan, angin sakal, ya kan? Jadi menghadapi tantangan untuk sampai di Gerasa demi satu orang ini. Lalu setelah satu orang ini dipulihkan, disembuhkan, diusir roh jahat darinya, mau ikut Tuhan, kok Tuhan tidak boleh? Ini aneh. Tapi rupanya Tuhan punya planning, punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan berkata kepada dia, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Sebelumnya. Sekampungmu, ya, di mana tadi? Dan beritahukanlah pada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Dua hal disuruh. Ya. Pertama, untuk dia mengatakan pada orang-orang di kampungnya apa yang telah Tuhan perbuat dalam dirinya dan bagaimana Tuhan mengasihi dia. Dan kemudian dalam ayat 20 yang terakhir, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Jadi dia menjadi saksi Tuhan yang efektif. Kita tahu Dekapolis. Deka itu apa artinya? Yang belajar bahasa Yunani, Deka bukan plat Bali, bukan. Deka itu artinya 10. Polis asuransi bukan. Polis itu adalah kota, ya, metropolis, ya, itu kota yang besar. Jadi Dekapolis itu 10 kota. Jadi Dekapolis itu adalah sebuah provinsi yang terdiri dari 10 kota. Orang ini hanya disuruh kemana? Ke kampungnya. Kampung itu pasti bagian dari kota dong. Dia disuruh ke kampungnya saja. Tapi dia rupanya tidak bersaksi hanya di kampungnya. Dia bersaksi ke kotanya. Bahkan lebih dari kotanya. 10 kota, seluruh Dekapolis, seluruh provinsi itu akhirnya mendengar dan mengenal Yesus karena kesaksian orang yang tadinya gila, orang yang tadinya kerasukan legion ini. Luar biasa rencana Tuhan. Bahkan saya baca dalam bukunya Max Lucado penjelasan tentang orang ini. Saya kutip, next. Jadi orang yang dipulihkan Tuhan ini menjadi misionaris pertama. Ini menjadi misionaris pertama yang diutus oleh Tuhan. Jauh sebelum William Carey yang disebut sebagai bapak misionaris modern tiba di India untuk memberitakan Injil di India. Jauh sebelum Hudson Taylor pergi ke Cina dan memberitakan Injil. Sekarang Cina adalah orang Kristen terbesar di dunia, itu ada di Cina. Dan kemudian jauh sebelum David Livingstone menemukan yang disebut sebagai benua hitam Afrika. Afrika banyak orang percaya, banyak bangsa-bangsa yang menjadi Kristen karena penginjilan dari David Livingstone. Jauh sebelum para misionaris besar ini, yang pertama kali diutus adalah orang yang tadinya gila, orang yang tadinya kerasukan legion, orang yang tadinya dirantai, orang yang tadinya dianggap binatang. Diutus oleh Tuhan menjadi misionaris pertama. Luar biasa. Rupanya orang ini berarti bagi Tuhan. Hal yang sama dengan hidupmu. Tuhan memandang engkau berarti. Amin. Tuhan belum selesai
dengan dirimu. Tuhan masih punya rencana dalam hidupmu. Dia merancangkan masa depan yang besar, masa depan yang indah. Yakini itu, imani itu, maka Tuhan akan memakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Sebagai penerapan di bagian ketiga, bagaimana dengan engkau? Apakah engkau merasa tidak berarti karena tidak ada seorang pun yang menganggap engkau penting? Engkau ditolak di sana kemari dan engkau merasa, hidupku tidak berarti. Stop berpikir seperti itu. Terimalah kebenaran, imani, yakini bahwa engkau berarti di mata Tuhan. Tuhan belum selesai dengan dirimu. Masih ada rencana besar yang Tuhan siapkan bagi engkau. Amin. Haleluya. Katakan dengan penuh keyakinan, saya berarti bagi Tuhan. Saya berarti bagi Tuhan. Katakan pada temanmu, engkau berarti bagi Tuhan. Jadi sekarang stop memikirkan apa yang orang katakan tentang engkau, apa yang masyarakat katakan tentang engkau, apa yang bahkan orang tuamu katakan tentang engkau. Stop memikirkan semuanya itu, abaikan semuanya. Sekarang lihat, imani, yakini apa yang Tuhan katakan tentang engkau, bahwa engkau bernilai, bahwa engkau berharga, bahwa engkau berarti bagi Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian.